kayak bisa dimengerti ya. Nah, lanjut sekarang kita yang materi gradien lagi. Gradien, nah pengertian gradien adalah ukuran seberapa curam garis terhadap sumbu X. Nah, gradien ini terdiri dari dua bagian, yaitu gradien positif dan gradien negatif. Gradien positif artinya gradien yang nilainya lebih dari 0 atau M lebih dari 0. Nah, jika gradiennya positif, maka bentuk grafiknya miring dari kiri bawah ke kanan atas terhadap sumbu X seperti ini. Ini gradiennya positif, namun ini melewati titik 0,0. Ini gradiennya juga masih positif, namun ini melewati titik A, B, titik 0,1. Nah, tapi tetap gradiennya miring dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini. Semakin tinggi gradien, maka semakin curam garis terhadap sumbu X. Nah, lanjut yang kedua ada gradien negatif. Gradien negatif adalah gradien yang nilainya kurang dari 0 atau M kurang dari 0. Jika gradiennya negatif, maka bentuk grafiknya miring dari kanan bawah ke kiri atas terhadap sumbu X seperti ini. Nah, ini melewati titik 0,0, grafiknya miring dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Ini melewati titik A, B, grafiknya juga miring dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Oke. Sekarang rumus menghitung gradien. Nah, rumus menghitung gradien, yang pertama, jika kita tahu grafik dari gradien, bisa kita pakai rumus ini, yaitu perubahan pada Y atau banding gradien, yaitu perubahan pada Y banding perubahan pada X, atau delta Y banding delta X. Nah, kita pergi ke contoh. Tentukan gradien dari grafik berikut ini. Nah, grafiknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk grafik yang pertama, ini kan, nah grafik yang pertama, nah ini sebenarnya melewati titik 0,0 dan juga melewati titik berapa? Titik 1,1 kan? Ini 1, ini 1. Nah, berarti cara kita menghitung gradiennya, yaitu M apa tadi rumusnya? M sama dengan perubahan pada Y banding perubahan pada X. Perubahan pada Y nya berapa? Dari 0 ke 1 berapa? 1. Dari titik ini ke titik temu ini berapa? 1-1an kan? Di X nya 1 juga, maka 1 bagi 1 sama dengan 1. Lanjut grafik yang kedua, ini 0, ini 1. Grafik yang kedua, nah ini melewati titik 0,1 kan. Nah, ini 2, ini 3. Titik 2, 3. Nah, ini coba kita teruskan titiknya. Dia bertemu di titik 1,3. Nah, coba kita lihat tadi. Rumus gradien yaitu M sama dengan perubahan pada Y per perubahan pada X. Perubahan pada Y nya berapa? Dari sini ke titik 3 ini berapa? Dari titik 0,1 ke titik 0,3 Y nya berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 2. Perubahan pada X nya berapa? Dari titik ini ke titik ini. Ini berapa di sini? 1. Berarti dibagi 1. 2 bagi 1 dapatnya 2, maka gradiennya 2. Lanjut ke grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga, ini melewati titik 0,0. Nah, bertemu di titik juga melewati titik berapa ini? Ini 1, 2, 1. Melewati titik 2,1. Nah, berapa perubahan pada Y-nya? Coba kita lihat di sini. 1. Berapa perubahan pada X-nya? 2. 1, 2. Maka kita bagi dengan 2.
Nah, bisa aja Ananda lihat di sini kan 2,1 ini kan ini X, ini Y. Nah, Y-nya berapa? 1, maka di sini 1. X-nya berapa? 2, maka sini bagi 2. Maka gradiennya M sama dengan 1/2. Tapi hati-hati, ini hanya berlaku jika garis melewati titik 0,0. Beda lagi kalau garisnya melewati titik A, B seperti ini. Kan ini melewati titik 0,1. Ini nggak bisa berlaku seperti ini ya. Oke, lanjut. Untuk grafik yang keempat, kita lihat ini melewati titik 0,0. Nah, kita lihat bertemu lagi melewati titik berapa ini? Melewati titik berapa? 2, negatif 2,1 kan, 2,1. Maka kita hitung perubahan pada Y-nya berapa? Perubahan pada Y. Untuk menghitung gradiennya, M gradien sama dengan perubahan pada Y-nya berapa? Ini kan dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1, 2. Tapi karena dia arahnya ke kiri, ini kan tadi ke atas, tapi ke kiri, maka kita bagi dengan negatif 2. Maka gradiennya 1/-2, atau gradiennya negatif 1/2. Ingat ya, kalau dia naik ke atas, maka dia positif. Kalau dia bergerak ke kiri, maka gradiennya negatif. Kalau dia ke atas bergerak ke kanan, maka sama-sama positif. Seperti ini, dari ke atas terus ke kanan, ke atas terus ke kanan. Namun karena ini ke atas terus ke kiri, maka ininya negatif. Oke, lanjut ya. Nomor 5, ini juga melewati titik 0,0. Ini kita lihat grafiknya. Nah, ini bertemu di titik berapa? Titik negatif 1,1. Nah, titik ini kita lihat perubahan pada Y-nya berapa? 1. Ini kita buat 1. Perubahan pada X-nya 1 ke kiri, maka kita bagi dengan negatif 1. Jadinya 1 bagi negatif 1 yaitu negatif 1. Dapat gradiennya yaitu negatif 1. Nah, yang kelima lagi, yang keenam lagi. Ini kan melewati titik berapa? 0,1 kan. Nah, coba kita lihat dia bertemu di mana? Bertemu di coba kita lihat perpanjang ini. Bertemu di titik 1, berapa? 1, 2, 3, negatif 3. Berarti titiknya melewati titik ini kan. Nah, kita lihat perubahan pada Y-nya. Gradien sama dengan perubahan pada Y per perubahan pada X. Kita lihat perubahan pada Y-nya berapa? Dari titik 0,1, dari titik ini 1, 0,1, ini 0,-1, 0,-2, 0,-3. Nah, dari titik ini ke titik ini berapa? Ya, 2. Tapi karena dia ke bawah 1, 2, maka dia negatif 2. Berapa? Negatif 2. Lanjut, dia bergerak ke kanan sebanyak 1. Karena dia ke kanan, maka ini kita bagi dengan 1, positif 1. Negatif 2 bagi 1 dapatnya negatif 2. Dapat gradien untuk grafik yang keenam yaitu negatif 2. Nah, lanjut. Ini bisa Anda kerjakan latihan 5 ini. Latihan 5 ada 4 soal. Ini bentuk grafiknya. Nah, ini isi gradiennya di sini. Gradien yaitu perubahan pada Y banding perubahan pada X. Berapa perubahan pada Y-nya, berapa juga perubahan pada X-nya. Lalu dibagi. Oke, ngerti ya? Oke. Kalau ada yang tidak ngerti bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa PC sama Ibu. Oke, lanjut ke yang B.
B. Rumus menentukan gradien garis lurus yang melalui dua titik, itu titik pertama x1, y1 dan titik kedua x2, y2. Nah, kalau tadi kan ada grafiknya kan, ada grafiknya seperti ini grafik. Namun sekarang gimana cara mencari gradien jika yang diketahui itu titik aja yang diketahui. Seperti ini contohnya. Contoh, tentukan gradien dari garis yang melalui titik 2,1 dan titik negatif 1,2. Kan titik aja kan. Caranya kita pakai rumus yang ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang S1. Kan nggak mungkin kita buat dulu grafiknya, nggak mungkin kan. Kenapa? Karena kelamaan habis waktu kita nanti. Jadinya kita pakai rumus yang ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang S1. Nah, kita ambil sembarang titik ini, titik 2,1 dan titik negatif 1, negatif 2 sebagai titik pertama dan titik kedua. Berarti apa? Di sini ini x1, y1. Ini x2, y2. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. M sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang s1. Nah, y2-nya berapa? Y2-nya ini negatif 2 kurang y1. Y1-nya berapa? Ini 1 kurang 1 per x2. X2-nya berapa? Negatif 1 kurang berapa? Kurang x1. X1-nya 2, berarti kurang 2. Selesaikan lagi operasi hitungnya. Negatif 2 kurang 1, negatif 3. Ya, ingat ya, negatif kurang negatif berarti semakin bertambah negatifnya. Negatif 2 kurang 1 dapatnya negatif 3. Negatif 1 kurang 2 sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 bagi negatif 3 dapatnya 1. Maka gradiennya yaitu M sama dengan 1 dapatnya. Oke. Nah, lanjut. Anda kerjakan latihan 6 ini. Caranya sama seperti contoh ini. Nah, tinggal apa? Tinggal dimasukkan aja angka-angkanya lagi ya. Oke. Nah, lanjut contoh yang ke-7. Contoh yang ke-7, garis H melalui titik A negatif 2,3 dan B 2,P serta memiliki nilai gradien 1/2. Tentukan nilai P. Nah, ini diketahui di soal, dia tuh garis H ini melalui titik A negatif 2,3 dan B negatif B 2,P. Nah, berarti titik ini bisa kita ambil sebagai titik pertama, titik ini kita ambil sebagai titik kedua. Lalu yang diketahui di soal ada nilai gradiennya 1/2, berarti M-nya 1/2. Nah, tadi kita masuk aja semuanya ke rumus. Nah, rumusnya kan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, M-nya berapa tadi? M-nya 1/2. Masukkan rumusnya di sini 1/2. Nah, Y2-nya berapa tadi? Kan ini X1. X1, Y1. Ini X2, Y2. Nah, Y2-nya berapa? Y2-nya P. Y1-nya berapa? 3, berarti P kurang 3. X2-nya berapa? X2-nya 2. Kurang berapa? Kurang S1-nya berapa? Negatif 2, berarti kurang negatif 2. Nah, ini 1/2. P kurang 3, 2 kurang negatif 2, jadinya apa? Karena kurang, dikurang lagi, jadinya positif, ditambah. 2 tambah 2, 4. Nah, ini kan, ini dibanding per 2, ini per 4. Biar habis penyebutnya, maka kita kalikan dengan penyebut paling besar. Kita kalikan dengan penyebut paling besar. Berapa? Yaitu 4. Maka di ruas kiri kita kalikan dengan 4. Di ruas kanan juga kita kalikan dengan 4. Ini 4 dikali setengah artinya apa? 4 dikali setengah sama dengan 4 dibagi 2. Ini kan 4 dikali 1, 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Nah, ini
kita bagi 4, dibagi 4 dapatnya 1. Nah, tersisa P kurang 3. Nah, biar kita mencari nilai P, ini kan ada negatif 3 dekat P, maka bisa kita habiskan dengan cara kita tambah 3. Di ruas kiri juga kita tambah 3. Ini habis, 2 tambah 3, 5, berarti P-nya sama dengan 5. Maka dapat nilai P-nya yaitu 5. Nah, biar lebih mengerti lagi, bisa kerjakan contoh ini, latihan 7 ini di buku catatannya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ke-8. Nah, ini ada grafik tarif taksi beserta jaraknya. Diketahui di soal, jika Rudi naik taksi sejauh 19 km, berapa harga yang harus ia bayar? Nah, diketahui soal kan ini sumbu X sebagai jarak yang merepresentasikan jarak dalam kilometer dan sumbu Y yang merepresentasikan sebagai tarif dalam ribuan rupiah. Nah, dan juga diketahui titik-titiknya. Untuk jarak 2 km tarifnya 14.000. Untuk jarak 4 km tarifnya 22.000. Untuk jarak 6 km tarifnya 30.000. Nah, yang ditanya untuk jarak 19 kilo. 19 kilo berarti di sini kan tarifnya berapa di sini. Nah, kalau ini caranya kita cari dulu gradien dari garisnya berapa. Dengan cara apa? Kita ambil 2 titik sembarang. Misal boleh kita ambil titik ini yang 2 ini Kita ambil 2 titik sembarang sebagai titik pertama dan titik kedua. Kita cari gradiennya. Ini kan titik pertama, ini titik kedua. Berarti gradien M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang S1. Titik Y2-nya 22 kurang Y1-nya 14, X2-nya 4 kurang S1-nya 2. 22 kurang 14, 8. 4 kurang 22, 8 bagi 2, 4. Dapat gradiennya 4. Nah, setelah diperoleh gradiennya 4, kemudian ambil salah satu titik. Misalkan kita ambil titik 2,14 dan titik 19, tarif. Itu kan yang dicari tarifnya berapa. Kemudian substitusikan ke rumus untuk memperoleh tarif yang harus dibayar. Bagaimana bentuknya? Nah, substitusi. Tadi kan rumusnya M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang S1. M-nya berapa dapatnya tadi? M-nya dapatnya 4. Substitusi 4. Nah, Y2-nya berapa tadi? Ini kan S1, Y1. Ini kan X2, Y2. Nah, berarti 2,14 19, tarif. Ini kan X1, Y1, X2, Y2. Kita masukkan ke rumus ini. Tarif kurang Y1-nya berapa? Y1-nya 14. X2-nya berapa? X2-nya 19 kurang S1. S1-nya berapa? 2. Nah, 4 sama dengan tarif kurang 14, 19 kurang 2, 17. Nah, ini bisa kita kalikan silang saja biar cepat. 17 kali 4, ini kan dibagi 17. Biar habis pecahan ini dibagi 17, maka di ruas kiri kita bagikan dengan 17, ruas kanan juga kita bagikan dengan 17. Ini 17 kali 4, 68. 17 bagi 17 bagi 17, 1. Tersisa tarif kurang 14. Nah, 68 tambah 14, ini kan negatif 14. Biar habis, bisa kita tambahkan dengan 14. Ini tambah 14, maka ruas kiri juga kita tambahkan dengan 14. Nah, hasilnya 82 sama dengan tarif, atau bisa kita balik, tarif sama dengan 82 dalam ribuan rupiah. Berarti tarif untuk 19 km
berarti tarifnya 82.000. Nah, selanjutnya bisa Ananda kerjakan latihan 8 ini. Kerjakan latihan 8, buat di buku catatannya agar lebih mengerti mengenai pengaplikasian gradien. Nah, lanjut. Biar mudah, bisa di pause dulu ya. Di pause dulu videonya. Nah, kerjakan dulu latihannya, baru lanjut ke yang selanjutnya. Nah, yang D, titik potong garis pada sumbu Y. Nah, ingat lagi bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX tambah C. M-nya apa? M-nya gradien atau kemiringan garis. C-nya